Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Terima kasih untuk yang telah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan serta keberhasilan dalam segala hal. Masih di tempat yang sama, dengan cerita yang sama. Kita sama-sama mengulas tentang misteri yang ada dan terjadi di sekitar kita teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sastro Jendra Hayuningrat Memayu. Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu Sastro Jendra Hayuningrat ini adalah ilmu tentang keberadaan antara Tuhan dan manusia. Jadi manunggale kawula Gusti. Jadi Sastro Jendra Hayuningrat ini bisa dibilang bahwasanya ilmu tentang ketauhidan dan kemakrifatan teman-teman. Jadi Sastro Jendra Hayuningrat sendiri itu adalah sebuah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mengetahui tentang penciptaan manusia dari awal hingga manusia itu akan dikembalikan kepada siapa. Nah, ilmu ini teman-teman saya dapatkan dari yang Sunan Lawu. Waktu itu saya berada di Sendang Derajat. Waktu saya berada di Sendang Derajat, saya mendapatkan wejangan tentang Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi perlu saya jelaskan di sini, sastro itu adalah ilmu, jendro itu adalah rahasia teman-teman. Jadi Sastro Jendra itu ilmu yang rahasia. Pangruwat itu adalah untuk merubah, bisa merubah kehidupan, merubah jadi ilmu rahasia untuk menghilangkan sifat angkara murka, sifat durjana yang ada di dalam tubuh manusia sendiri. Waktu itu setelah saya dari Sendang Derajat, Eyang ini tiba-tiba datang di dalam meditasi saya, datang dan berkata bahwasanya kamu harus mempelajari ilmu ini. Karena apa? Karena dengan kamu belajar ilmu ini, maka kamu akan lebih bisa mengendalikan emosi teman-teman. Jadi sebenarnya Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah satu ilmu yang bisa dibilang untuk teman-teman, meleremkan atau memadamkan hawa nafsu di tubuh kita. Hawa nafsunya itu yang bersifat durjana dan sifatnya itu yang merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Nah, yang Lawu ini berkata bahwasanya ilmu Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini, dia seketika kita merasakan emosi tubuh, hawa panas dalam tubuh ini melebihi hawa yang seharusnya ada, itu bisa kita kontrol. Nah, karena apa? Ilmu ini adalah ilmu untuk bisa meredam gejolak emosi dan meredam hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita teman-teman. Salah satunya misalnya kita bisa meredam ketika kita sedang emosi atau amarah lebih besar, kita bisa mengelola emosi kita. Terus yang ini juga berkata bahwasanya setelah saya mendapatkan
Wejangan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwaten ini saya harus laku poso. Tapi waktu itu saya tidak mau melakukan puasa teman-teman, karena bukan apa-apa, karena saya memang kalau untuk puasa tirakatan itu memang saya tidak pernah lakukan, karena saya merasa bahwasanya saya tidak membutuhkan itu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari sini, bahwasanya sebenarnya ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwaten ini berhubungan langsung dengan Hono Coroko teman-teman. Jadi Hono Coroko itu adalah penciptaan manusia dari ketika lahir sampai dia meninggal. Jadi Hono Coroko Dato Sowolo Podo Joyoyo Monggo Batongo. Nah, itu adalah penciptaan dari manusia itu yang berasal dari roh suci. Akhirnya manusia akan menjadi bangkai dan kembali kepada sang ilahi, kan gitu. Kalaupun dibalik dari ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo koro conoho, itu kalau dibalik begitu itu jadi sama. Jadi intinya itu bahwasanya dari setelah manusia itu meninggal, dia akan menjadi saripati tanah, kembali ke tanah menjadi saripati, terus akhirnya dia hanya tinggal lor yang akan bersama dengan jasadnya teman-teman, dan kembali kepada Allah, kan gitu. Nah, sebenarnya di tanah Jawa sendiri itu banyak sekali ilmu-ilmu yang seperti itu, seperti Darmo Gandul, terus pokoknya banyak lah teman-teman, ada 4 atau berapa, saya lupa, nanti saya bisa ingat. Nah, di situ itu sebenarnya manusia itu harus bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol diri sendiri, baru manusia itu akan menemukan bahwasanya Allah itu ada di dirinya sendiri. Jadi kita akan ketemu makrifat, kan gitu teman-teman. Karena makrifat hakikat itu bahwasanya kita hidup dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang memang ditugaskan oleh Tuhan untuk memahami dan mengerti alam semesta, karena manusia itu jagat cilik dan Tuhan itu alam semestanya jagat gede teman-teman. Jadi yang Lawu ini berkata, lalu mengajak saya ke suatu tempat teman-teman, mengajak saya ke suatu tempat. Kalau saya perhatikan itu adalah Geger Boyo dari Gunung Lawu itu. Nah, di Geger Boyo ini teman-teman banyak sekali hal-hal gaib yang terjadi di sana. Jadi di Geger Boyo ini kalau orang bisa melihat, itu sebenarnya ada sebuah jalan yang sangat luar biasa besar. Jalan itu besar, tapi kanan kirinya itu adalah ada pohon dari pinus dan bambu. Itu kalau di alam yang kasat mata ya teman-teman. Nah, di Geger Boyo ini sendiri, di situ adalah tempat persilangan atau pertemuan antara yang goib dari arah selatan dan dari arah utara. Jadi persimpangannya itu ada di situ, baru menuju ke Argo Dumilah dan Argo Dalem, kan gitu. Nah, di situ teman-teman banyak sekali saya lihat, terkadang saya sampai bilang sama Eyang itu, yang sebenarnya siapa yang menjaga di Geger Boyo ini, karena saya melihat ada 2 orang itu cungkring-cungkring teman-teman. Kalau biasanya gerbang Gunung Lawu ini akan dijaga oleh 2 orang yang berpakaian seperti pakai kerudungan itu loh teman-teman, yang hitam kerudungan itu. Ini enggak, kalau di Geger Boyo ini yang jaga cungkring-cungkring ada 2. Nah, yang bilang
Di sini adalah tempat pertemuan, jadi kayak perempatan gitu loh teman-teman, perempatan antara jadi dari arah utara dan arah selatan, jadi di situ. Nah, yang bilang orang yang ada di Gegerboyo ini adalah orang-orang pilihan gitu, pilihan. Jadi kalaupun orang yang berada di Gunung Lawu ini akan jarang tersesat di area Gegerboyo dan sekitarnya, karena jalan ini memang jalan persimpangan yang akan terus dilewati. Jadi dengan sendirinya manusia ini akan menyingkir sendiri teman-teman. Nah, setelah itu saya bilang sama Eyang bahwasanya, Eyang, apakah orang yang seperti saya ini bisa menjadi maksudnya itu bisa mangku, bisa seterusnya itu keluar masuk ke tempat seperti ini. Yang bilang, karena kamu ada yang ngomong, kamu pasti bisa keluar masuk. Tapi ketika tidak ada orang yang ngomong, maka kekuatan dan kemampuan untuk masuk ke alam gaib itu akan dengan sendirinya menghilang kan gitu. Nah, di Gunung Lawu sendiri teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran di situ. Saya banyak mendapatkan pelajaran tentang kehidupan, tentang hidup itu harus berjuang, dan hidup itu memang harus teman-teman, sadar diri bahwasanya memang ada yang gaib dan yang nyata yang tidak terpisahkan. Nah teman-teman, kalau mau ke Gunung Lawu sebaiknya teman-teman, kalau yang aman dan tidak berbahaya itu lewat jalur Cemoro Kandang, itu insya Allah nggak begitu berbahaya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Panggrawatin Diyu tadi. Diyu itu sebenarnya adalah hawa angkara murka dan durjana teman-teman. Jadi sebenarnya panjang kalau dijabarkan. Sastro Jendro Hayuningrat ini panjang sekali teman-teman, tidak cukup waktu setengah jam atau 20 menit. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Panggrawatin Diyu ini, bisa japri sendiri kepada saya. Nanti saya akan jelaskan apa dan kenapanya. Jadi bisa dibilang bahwasanya ini adalah ilmu untuk mengendalikan emosi dan ilmu untuk tidak tidak bersifat adikang adikung dan sembrono gitu teman, karena kita sadar, karena kita tahu bahwasanya kita itu jagat cilik di antara jagat gede. Jadi orang yang berilmu biasanya dia akan mengikuti ilmunya pasti, yaitu semakin terisi dia akan semakin merunduk. Itu seharusnya terjadi teman-teman. Jadi di sini saya bukannya ingin ibaratnya menyombongkan diri bahwasanya saya tahu tentang ilmu itu, saya tidak, cuma saya ingin berbagi saja, barangkali ada teman-teman yang ingin tahu dan ingin belajar. Nanti saya persilahkan, nanti bisa DM atau bisa komen di video-video saya. Nanti kita sama-sama belajar, karena ketika kita mempelajari sesuatu itu tidak akan cukup sampai di sini teman-teman, karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari, kan caranya begitu. Jadi intinya tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki, tetapi berbagi ilmu pengetahuan agar kita bisa dan
memahami bahwasanya ilmu itu tidak untuk disalahgunakan untuk orang lain, tapi ilmu itu hanyalah untuk menjaga diri kita agar kita lebih berhati-hati dan lebih waspada, teman-teman. Demikian saran dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.